Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Pisama Saragi. Dari 11 IPA 3, saya berasal dari SMA N 1 Rejang Lebong. Di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis nabza dan ciri-ciri pengguna nabza. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nabza. Nabza terbagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama saya akan membahas tentang narkotika. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi kesadaran seseorang dan juga dapat menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri pada seseorang. Narkotika dapat mempengaruhi ketergantungan fisik dan psikologis terhadap seseorang. Narkotika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika golongan 1, 2, dan 3. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan. Narkotika golongan pertama ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Setelah itu ada narkotika golongan kedua, adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan narkotika yang digunakan dalam terapi, serta narkotika yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Contohnya adalah morfin, petidin, dan turunan garam-garam dalam golongan tertentu. Yang ketiga adalah narkotika golongan ketiga, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan untuk terapi, dan memiliki potensi ketergantungan yang ringan. Contohnya adalah kodein, garam-garam, narkotika dalam golongan tertentu. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika adalah segala bahan baik alami atau buatan tetapi bukan narkotika yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Psikotropika terbagi menjadi empat golongan. Psikotropika golongan pertama adalah psikotropika yang hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan ST. Yang kedua adalah golongan psikotropika kedua, yaitu psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi serta memiliki potensi ketergantungan yang kuat. Contohnya adalah amfetamin, fensiklidin, secobarbital, metaqualon, dan metilfenidat. Yang ketiga adalah psikotropika golongan ketiga, adalah psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi serta digunakan juga untuk tujuan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang sedang. Contohnya adalah fenobarbital dan flunitrazepam. Setelah itu ada psikotropika golongan keempat, adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau dalam pengobatan dan memiliki potensi ketergantungan yang ringan. Contohnya adalah diazepam, clobazam, bromazepam, clonazepam, cortisone, dan nitrazepam. Setelah itu ada zat adiktif yang bahan yang bukan merupakan narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Contohnya lem, nikotin pada rokok, dan etanol pada minuman beralkohol. Setelah itu saya akan membahas tentang ciri-ciri pengguna nabza. Ciri-ciri pengguna nabza dapat kita lihat dari perilaku dan perubahan fisik pada seseorang. Jika dilihat dari perubahan perilaku dapat kita lihat dia lebih agresif atau lebih suka marah, kelesuan, depresi, perubahan tiba-tiba di jejaring sosial, dan perubahan dramatis dalam kehidupan sehari-hari dan keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Setelah itu kita dapat juga melihat dari perubahan fisik seperti mata merah, cekung atau sayu, pupil melebar atau menyempit, penurunan berat badan secara drastis, perubahan kebersihan,
masalah pada gigi, perubahan kulit, sering sakit, dan terdapat sayatan di bagian area tangan. Dan juga wajah menjadi pucat dan bibir tampak kehitaman. Sekian penjelasan jenis-jenis dan ciri-ciri pengguna nabza. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.